Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat KUA dimanapun berada. Kali ini pada pagi hari ini menjelang siang kita kembali lagi ke podcast Ruang Cakap Moderasi dan Ekoteologi. Baiklah, pada pagi hari ini sudah ada pemateri yang sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kita akan membahas materi tentang nuzul Quran bersama Bunda Nurhawati. Baiklah Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, fi khair. Puasa ke-21 ya Bunda ya, masih semangat? Tetap masih segar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Sobat KUA, semoga kita yang menjalankan puasa Ramadan di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan. Nah, baiklah. Sekarang kita akan membahas tentang materi yang sangat istimewa terutama di bulan Ramadan ini, yaitu nuzulul Quran. Nah, baiklah Bunda. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit Bunda sebelum kita membahas lebih luas tentang nuzul Quran. Nah, pertama saya akan menanyakan tentang apa sih makna atau pengertian nuzul Quran itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk ikut bersama-sama di ruang cakap ini. Nah, sebelum menjelaskan ya pengertian daripada nuzulul Quran, kita kan baru habis melewati beberapa hari yang lalu ini nuzulul Quran ya, yang ramai di masjid-masjid, musola-musola. Alhamdulillah ya, kegiatan nuzulul Quran itu masih tetap bisa dilaksanakan dari tahun ke tahun sebagai pertanda bahwa kita tetap menghidupkan bulan turunnya Al-Quran. Nah, baik Ustazah Wardah, sebagaimana pertanyaan tadi ya, kita akan bercakap-cakap. Tadi ditanyakan kepada saya apa sih pengertian dari nuzulul Quran. Nah, baik. Pengertian daripada nuzulul Quran ini dapat kita lihat dari dua segi, yaitu satu dari segi bahasa. Nah, dari segi bahasa ini, jadi nuzul itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah turun. Nah, kemudian Al-Quran artinya adalah kitab sucinya umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti secara bahasa nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, itu. Nah, sekarang pengertian secara istilah. Nah, kalau pengertian secara istilahnya ini lebih merujuk kepada suatu peristiwa. Peristiwa artinya kan suatu kejadian yang pernah terjadi, kan begitu saja Wardah ya. Jadi peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Nah, seperti itu. Yang mana nantinya peristiwa nuzulul Quran ini terjadi adalah merupakan awal diangkatnya Rasulullah sebagai kenabian beliau, kerasulan beliau. Nah, juga dengan turunnya Al-Quran ini menjadi pertanda dimulainya penyebaran ajaran agama Islam. Nah, seperti itu. Ada dari bahasa dan ada secara istilah. Ya, baik Bunda. Dari pengertian yang Bunda paparkan tadi, mungkin ada enggak sih ayat gitu ya yang menjadi dasar turunnya Al-Quran ini sendiri? Baik, jadi ayat yang menjadi dasar turunnya Al-Quran. Ya, ini kalau ayat Al-Quran yang menjadi dasar turunnya itu satu ada pada surat Al-Qadar, yaitu ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Nah, itu dia yang tepat begininya itu referensinya lah, ayatnya, suratnya ya. Ya, kemudian yang kedua ada pada surat Al-Baqarah ayat 185. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Nah, pada bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, itu jelas berarti diturunkannya itu pada bulan Ramadan
yang menjadi petunjuk, huda linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, itu kan antara surat Al-Qadar dengan surat Al-Baqarah ini kan kaitannya erat sekali, sama-sama merujuk kepada bulan Ramadan atau bulan ganjil. Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya, Al-Qadar pada bulan kemuliaan. Ya, di sini Bunda, kira-kira kapan atau peristiwa diturunkan Al-Quran itu kapan Bunda terjadinya kira-kira? Kapan terjadinya? Ya, atau di mana terjadinya peristiwa nuzul Quran itu sendiri? Baik, ini kalau kapan terjadinya dan di mana peristiwa ini terjadi, ini termasuk sejarah ya. Dan kita sebagai orang Muslim ini tidak hanya mengingati memperingati nuzulul Quran, tapi kita perlu tahu sejarahnya. Kenapa sih kok terjadinya ini nuzulul Quran ini? Jadi baik, para ulama berpendapat bahwa nuzulul Quran ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi. Nah, karena kronologis ya gitu ya awal. Tadi diceritakannya begini. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkholwat, jadi berkholwat itu adalah menyendiri. Menyendiri itu untuk mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda kalau dengan orang sekarang itu menyendiri di gua itu mungkin nyari pesugihan, begitu saja Wardah ya. Mungkin ada yang mau nyari kesaktian, bahkan harta karun gitu. Tetapi ini Rasulullah adalah orang yang disucikan oleh Allah, orang yang mulia. Beliau sedang berkholwat di Gua Hiro. Jadi tempatnya di Gua Hiro. Maka atas izin Allah datanglah, atas perintah Allah datanglah malaikat Jibril menemui beliau. Ketika itu beliau Nabi Muhammad SAW umurnya 40 tahun. 40 tahun. Ya, sedang berkholwat sendiri di Gua Hiro. Jadi tempatnya di Gua Hiro. Pada tanggal 17 Ramadan. Nah, turunlah malaikat Jibril menghampiri beliau Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril itu mendekap Rasulullah. Iqra katanya, bacalah. Rasulullah kemudian menjawab, saya tidak dapat membaca. Diulangi lagi, dipeluk lagi oleh malaikat Jibril kedua kalinya. Iqra, saya tidak dapat membaca. Jawab beliau. Dipeluk lagi yang ketiga kalinya. Iqra. Iqra. Nah, di sini Rasulullah dan dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu 5 ayat yang merupakan wahyu yang pertama turun di Gua Hiro. Nah, kebingungan Nabi Muhammad, bacalah. Sedang waktu itu kan belum ada apa yang masih dibaca, ya. Al-Quran kan belum ada. Al-Quran yang seperti kita nikmati sudah berbentuk mushaf yang sekarang ini kan kita tinggal membaca. Nah, pada waktu itu belum ada. Rasulullah diperintahkan untuk membaca. Apa yang mesti dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Berarti mendengar harus langsung dihafal gitu Rasulullah istilahnya. Mungkin kita membaca kebesaran Allah. Apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini kita kaji, kita maknai, sehingga dengan memaknai itu kita bisa begitu besarnya Allah, membayangkan kebesaran Allah. Contoh mungkin kalau kita melihat laut ya, dengan debur ombaknya yang indah, bukan debur ombak indah yang saja kita membayangkan seberapa tempat yang dibutuhkan untuk memadahi air laut itu, coba. Dan manusia sampai sekarang satu pun belum ada yang bisa menciptakan air, tetes air, apalagi air laut yang di sana ada asin lagi. Nah, belum lagi hayawan-hayawan yang ada di dalam laut, binatang-binatang ada di dalam laut, belum lagi ada perhiasan juga yang tersimpan di sana. Di dalam surat Al-Waqiah juga Allah menjelaskan lu'lu' wal marjan, ada mutiara-mutiara yang tersimpan dan marjan itu permata yang indah. Kemudian belum lagi di dalam laut itu misalkan ada minyak, pengoboran minyak dan lain sebagainya. Sama juga kalau kita melihat langit, mungkin ada gemintang yang indah di malam hari. Kalau pagi dia sudah hilang, tidak kita lihat. Kita ada matahari yang terbit. Masya Allah, luar biasa kebesaran Allah. Yang disitulah kita betul-betul menyadari betapa kecilnya kita. Sesungguhnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah,
Begitu juga dengan gunung. Kita melihat mungkin itu hanya onggokan batu, pasir dan tanah yang tinggi menjulang, tetapi Allah katakan itu dalam Al-Quran, kuciptakan gunung sebagai pasak. Sama dengan ketika kita membangun rumah, perlu soko gurunya nih, perlu apa tuh namanya, tubuhnya yang berdiri dulu, penopang. Iya, untuk penguatnya rumah tersebut. Nah, seperti itu. Belum lagi di gunung itu ada pohon-pohon yang banyak yang bisa kita manfaat sebagai sandang, pangan, ada hewan-hewannya, ada flora, fauna, ada macam-macam yang tersimpan di sana. Bukan hanya sekedar gunung. Nah, di situ kita merasa betapa kecilnya kita. Kembali lagi kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iya. Nah, Bunda, berarti di sini sejarah dari peristiwa nuzul Quran itu sendiri, Bunda ya. Ya, berarti ayat yang pertama turun di sini adalah surat Al-Alaq sebanyak 5 ayat. Oh, 1 sampai 5 Ya. berarti, Bunda ya. Dan bertempat di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan. Itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, ini Bunda ngomong-ngomong dari sekian tadi penjelasannya Bunda Nurhawati, mungkin di sini bisa dijelaskan sedikit Bunda tentang hikmah dari diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, Bunda. Baik, Ya. baik, sebelum mungkin ke hikmah daripada diturunkannya Al-Quran ini, mungkin ditambahin dulu tadi sejarahnya itu ya. Setelah beliau Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu yang pertama, Rasulullah begitu gemetar, pokoknya dengan berbagai inilah. Iya. Kemudian Rasulullah pulang menemui istrinya Siti Khadijah radhiyallahu an. Dia menceritakan peristiwa itu kepada Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah membawa beliau kepada seorang pendeta Nasrani. Nah, si pendeta ini adalah orang yang sangat pintar dengan kitab-kitab. Di situ dia sudah mengetahui tanda-tanda kenabian daripada Rasul Muhammad SAW. Nah, setelah diceritakan itu kepada Khadijah, kepada pendeta ini, pendeta itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah menerima wahyu, dan inilah awal daripada kenabian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau sudah berumur 40 tahun. 40 tahun umurnya beliau, 40 tahun. Nah, kemudian hikmah ya tadi ya. Jadi hikmah diturunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya, hikmah yang terpenting nomor 1 mungkin itu karena kenapa kok diturunkannya itu pada bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan lainnya begitu. Jadi dipilihnya bulan Ramadan ini karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Jadi beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kan ada itu hadisnya ya. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan api neraka baginya. Itu karena saking mulianya, itu hanya gembira saja. Nah, belum lagi poin-poin penting yang ada di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Nah, itu karena bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan, pahala dilipat gandakan. Benar sekali Mbak Wardah, seperti itu. Kemudian sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, sebagai diturunkannya Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Jadi Al-Quran ini adalah juga merupakan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi di situ ada juga nama lain nanti daripada Al-Quran itu namanya Al-Furqan. Nah, di situ dah dikatakan pembeda antara hak yang batil gitu. Jadi ada batasannya tertentu, ada hukum-hukumnya tertentu. Jadi apapun kehidupan kita ini, baik hidupan kita hablum minallah wa hablum minan nas, semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya diatur dalam Al-Quran. Hukum munakahat, hukum perkawinan, hukum bagi waris, hukum mendidik anak, hukum dan lain sebagainya ada di dalam Al-Quranul Karim begitu. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi yaitu hikmah untuk menguatkan hubungan ibadah dan wahyu. Nah, ini maksudnya untuk menguatkan hubungan ibadah dan wahyu ini. Jadi
beribadah itu berdasarkan daripada wahyu, berdasarkan daripada tuntunan. Tidak semau gue deh kita beribadah gitu, nggak tahu deh itu benar Sudah apa ada salah. aturannya Ya, dari Allah. jadi pahami dulu aturannya, yang tuntunannya itu ada dalam Al-Quran, baru kita kerjakan ibadahnya, agar jangan kita beribadah tanpa ilmu maka akan ditolak. Nah, jadi fungsinya wahyu-wahyu Allah ini adalah sebagai panduan untuk kita mengerjakan hubungan kita hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, kemudian yang terakhir nih, adanya Lailatul Qadar. Nah, dipilihnya juga bulan Ramadan itu sebagai tempat turunnya Al-Quran karena di dalamnya ada malam yang spesial. Jadi terdapatnya itu pada malam ganjil 10 10 ke akhir, atas, ya, 10 akhir Ramadan. daripada bulan Ramadan. Entah itu 10 21, terakhir, ya. 21, malam 23, itu kan malam-malam yang 23, 25. Jadi malam-malam akhir, tapi ini diceritakan 17 Ramadan. Ya, diturunkannya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Ya, tinggal 17 Ramadan. Ya. Baiklah, terima kasih sobat KUA yang sudah menyaksikan podcast kami pada pagi hari menjelang siang ini. Terima kasih Bunda Nurhawati pemaparan dan penjelasannya tentang nuzul Al-Quran, pengertian nuzul Al-Quran, ayat yang menjadi dasar turunnya Al-Quran, hikmah dari turunnya Al-Quran, sampai sejarah diturunkannya Jadi singkat Al-Quran. saja, tapi ya seperti itulah fokusnya begitu. Iya, penjelasannya sangat luar biasa dan semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih juga kepada sobat KUA yang sudah menyaksikan podcast kami pada pagi hari ini. Saya Walatul Jannah, mohon undur diri, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.